Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pramana dari kelas 11 TJKT 2 ingin mempresentasikan mengenai Virtual Local Area Network atau VLAN. Materi yang saya akan bahas kali ini ialah pengertian apa itu VLAN, 2. Kegunaan dari VLAN, ketiga jenis-jenis VLAN, keempat kekurangan dari VLAN, kelima gambar rancang bangun VLAN. 1. Pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil. Meskipun perangkat-perangkat dalam satu VLAN bisa terhubung secara fisik dalam jaringan yang sama, VLAN memungkinkan pengelompokan perangkat berdasarkan kebutuhan atau fungsi tertentu, tanpa memperhatikan lokasi fisik perangkat tersebut. Kedua, kegunaan VLAN. 1. Segmentasi jaringan. VLAN memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang lebih kecil. Hal ini membantu memisahkan lalu lintas berdasarkan fungsi atau departemen. Misalnya, memisahkan jaringan untuk departemen keuangan, HR, dan IT, meskipun semuanya terhubung pada perangkat fisik yang sama. Kedua, keamanan yang lebih baik. Dengan VLAN, Anda dapat memisahkan perangkat atau pengguna yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda. Misalkan perangkat yang sensitif atau kritikal, seperti server database dapat diletakkan di VLAN terpisah, membatasi akses hanya untuk penggunaan yang berwenang. 4. Mengurangi broadcast. Dalam jaringan besar, broadcast dapat mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Dengan VLAN, Anda dapat membatasi domain broadcast pada setiap VLAN, sehingga mengurangi jumlah broadcast yang diterima oleh perangkat di luar VLAN tersebut dan meningkatkan efisiensi jaringan. Kelima, fleksibilitas dan skalabilitas, yaitu VLAN memudahkan untuk menambah atau mengubah perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan tanpa perlu mengubah konfigurasi kabel, fisik, atau infrastruktur jaringan. Ketiga, jenis-jenis VLAN. 1. Port based VLAN, yaitu segmentasi berdasarkan port fisik di switch. MAC address based VLAN, yaitu segmentasi berdasarkan alamat MAC perangkat. Kedua, IP address based VLAN, segmentasi berdasarkan alamat IP perangkat. Ketiga, dynamic VLAN, yaitu VLAN yang diatur secara otomatis berdasarkan server, misalnya radius. Yang keempat, kekurangan VLAN. 1. Kompleksitas dalam pengelolaan. Konfigurasi dan manajemen VLAN memerlukan keterampilan dan pemahaman yang baik tentang jaringan. Administrasi yang buruk atau kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan masalah seperti jaringan yang tidak dapat terhubung atau terjadinya kebocoran data antar VLAN. 2. Overheat jaringan. VLAN menggunakan tagging untuk mengidentifikasi lalu lintas yang berasal dari VLAN tertentu. Meskipun ini berguna untuk segmentasi, proses tagging dan penelusuran VLAN dapat menambah overheat pada frame jaringan. Ketiga, kesulitan dalam skalabilitas. Jika jumlah VLAN terlalu banyak, pengelolaan dalam pemeliharaan jaringan bisa menjadi sangat sulit, terutama dalam jaringan yang besar. Yang kelima, gambar rancang bangun VLAN. Inilah gambar rancang bangun VLAN. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.